Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, di video kali ini kita akan meneruskan materi pembelajaran masih berkaitan dengan teks iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 4.3 tentang menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster, membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Nah, sebelum kita mempelajari materi pada video kali ini, coba kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya ya. Kalau di pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian iklan, slogan, dan poster, tujuannya ya, lalu manfaatnya, lalu kita bisa menemukan iklan di mana, ya itu sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, kalau kalian lupa, nanti kalian bisa melihat ulang ya video yang saya unggah sebelumnya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan menyimpulkan, nah kita perlu tahu nih unsur-unsur pembentuk iklan ya. Jadi iklan itu dibentuk dari beberapa unsur. Yang pertama ada sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Nah, sumber ini maksudnya adalah orang atau lembaga yang sengaja membuat suatu iklan ya. Tentu di sini untuk kepentingan tertentu. Jadi siapa yang membuat iklan ini? Lalu yang kedua, pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Nah, di sini pesan ini menjadi hal yang sangat penting ya, karena ketika seseorang atau lembaga membuat suatu iklan, tentu di situ ada pesan yang sengaja ingin disampaikan ya. Jelas pesan ini adalah suatu esensi dalam suatu iklan, slogan maupun poster. Berikutnya, media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Ya, jelas. Jadi iklan, slogan maupun poster ini disampaikan melalui suatu media atau sarana. Contohnya ketika kita sedang menggunakan media sosial. Nah, di situ tentu kita akan menemukan iklan-iklan yang berbentuk video ataupun gambar-gambar. Dan tentu juga sarana-sarana lainnya, misalnya di koran, majalah, atau baliho, atau videotron. Berikutnya adalah penerima. Adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran suatu objek iklan. Jelas, ketika seseorang atau lembaga ingin menyampaikan iklan, ya tentu ada sasarannya. Nah, jadi ketika ada iklan, jelas ada sasarannya. Lalu berikutnya efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Nah, efek ini tentu adalah dampak lain yang diberikan ketika seseorang mendapat suatu iklan atau poster ya. Nah, efek ini tentu bergantung pada masing-masing penerima. Ya, kalau penerima atau masyarakat atau seseorang itu percaya dengan iklan itu, tentu dia akan memiliki pola pikir yang berbeda dari sebelum dia mendapatkan atau membaca suatu iklan. Lalu yang keenam adalah umpan balik atau tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Nah, itu adalah 6 unsur dalam pembentukan iklan. Nah, berikutnya kita masuk pada materi menyimpulkan dari teks iklan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menyimpulkan? Nah, ini tentu saja teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini ya. Di video saya sebelumnya juga sudah ada tentang materi menyimpulkan isi teks berita ya. Nah, di sini menyimpulkan ini sama seperti dalam kegiatan menyimpulkan teks berita, hanya saja objeknya berbeda. Nah, ketika objeknya berbeda, tentu langkahnya juga ada yang berbeda ya. Nah, kegiatan menyimpulkan teks iklan adalah kegiatan untuk mencari intisari atau maksud dari iklan dan disajikan secara padat serta ringkas dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Ya, jadi menyimpulkan iklan itu kita mencari maksud dari iklan atau poster yang kita baca. Karena pada dasarnya iklan atau poster itu di situ sudah disajikan secara ringkas dan padat sebetulnya. Nah, yang perlu kita cari adalah maksudnya.
maksud dari iklan itu apa. Karena seringkali maksud ini tidak tampak ketika kita hanya membaca ya. Jadi kita perlu mengamati unsur-unsur pembentuk dari suatu iklan atau poster. Nah, berikutnya bagaimana langkah agar kita bisa mencari maksud iklan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan ketika kita ingin mencari maksud dalam iklan atau poster ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca iklan. Ya, kalau objeknya iklannya adalah iklan berupa tulisan, ya kita harus membaca. Kalau iklannya ini berbentuk video, berarti kita harus memirsa. Kita sesuaikan dengan objeknya. Nah, setelah membaca iklan, lalu berikutnya kita mengamati komponen iklan. Bisa gambar, slogan, dan keterangan lainnya. Atau mungkin juga kita bisa mengamati unsur-unsur pembentuk dari iklan itu ya. Nah, setelah langkah kedua ini selesai, berikutnya adalah menyimpulkan maksud iklan dengan bahasa kita sendiri. Ya, ingat ya, jadi menyimpulkan ini sebaiknya menggunakan bahasa kita sendiri. Kita menyerap informasi dengan membaca, lalu kita tuangkan kembali informasi yang kita dapatkan secara ringkas, padat, dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Itu ya, jadi ada 3 langkah ini. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan iklan atau poster berikut. Kira-kira informasi yang didapatkan apa saja? Nah, ini mungkin kalian bisa menjeda dan memperbesar ya, biar tulisannya kelihatan. Di sini ada suatu poster atau iklan. Nah, agar lebih mudah mencari maksud iklan atau poster, mari kita buat pertanyaan singkat. Nah, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan ini disusun berdasarkan unsur-unsur pembentuk iklan atau poster. Tadi ada 6 unsur ya. Ini saya membuat contoh, ada 6 pertanyaan. Ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Nah, ini kalian bisa sambil membaca. Nah, setelah kita membuat pertanyaan berkaitan dengan unsur-unsur iklan, lalu berikutnya coba kita gali informasi dalam iklan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun. Ya, misalnya di pertanyaan nomor 1, sumber iklan atau poster dari siapa? Nah, kita bisa melihat bahwa sumber iklan atau poster yang sudah ada itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ini kalian bisa membaca ya. Nah, jawaban ini kita dasarkan pada poster yang sudah ada tadi ya. Nah, setelah pertanyaan ini kita jawab semua, selanjutnya kita susun menjadi simpulan dari maksud iklan atau poster yang kita baca ya. Nah, untuk membuat simpulan ini, kalian bisa merangkai kalimatnya. Jadi, kalian bisa menambahkan kata-kata atau kalimat sesuai dengan keinginan kalian. Yang penting harus nyambung ya, harus padu. Contohnya begini ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan pesan kepada masyarakat umum untuk pencegahan penyebaran coronavirus atau COVID-19 dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, olahraga, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Iklan ini disampaikan melalui media digital berupa media massa dan papan pengumuman. Pada masa pandemi ini, sebaiknya kita saling menjaga satu sama lain dengan cara memakai masker dan mencuci tangan, sehingga kita akan lebih memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan dari penyebaran COVID-19. Ini adalah maksud dari iklan atau poster yang sudah kita baca. Paham ya? Nanti silahkan diulangi langkah yang tadi kita bahas. Nah, berikutnya coba kalian simak iklan berikut, kira-kira maksudnya apa? Nah, di sini ada iklan 1, kalian bisa menjedanya. Iklan 2, iklan 3 ya. Nah, begitu saja untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.